Oke, baik rekan-rekan semua, selamat malam. Kita akan memulai persiapan kita untuk bahan minggu ketiga sampai minggu kelima bulan Maret ini. Ya, kita akan menghabiskan seluruh bulan Maret ini. Sebelum kita mulai persiapan kita, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bahwa malam hari ini kami boleh kembali Kau kumpulkan untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di minggu ketiga sampai minggu kelima bulan Maret ini ya Tuhan. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan semua, kita akan lihat dari minggu ketiga dulu. Ya, ini Prapaskah. Berarti Prapaskah 4. Ya. Minggu ketiga ini dengan tema jangan menunda, siap-siap gitu ya. Kenapa sih? Bentar. Kayak tengkleng begini ininya. Oh ininya. Oke. Jangan menunda, siap-siap. Bacaannya dari Markus 28. Markus 13 ayat 28 sampai dengan 35. Nggak panjang, ini pendek. Saya sudah siapkan untuk bacanya di sini. Mungkin satu orang sukarelawan atau sukarelawati bisa menolong kita untuk membacakan bagian ini, gitu ya. Markus 13 ayat 28 sampai dengan 35 ini saya sudah siapkan versi scan-nya. Ada satu orang yang dengan rela hati mau membacakannya? Yang bisa bantu rekan-rekan? Saya, Pak. Oke, silakan Kak Romai. Markus 13 ayat 28 sampai 35. Perumpamaan tentang pohon ara. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Kak Romai. Baik, rekan-rekan semua, ini perumpamaan yang dimana Yesus itu mengajar sebenarnya para muridnya ya. Kalau bicara pohon ara, Bapak Ibu Saudari, itu tanaman khas di daerah sana begitu ya. Di musim dingin daunnya gugur. Ketika musim panas dia bertunas ya. Sebenarnya saya sempat menanam pohon ara, sebenarnya sih tumbuh gitu ya di belakang itu. Kita punya pohon ara di belakang. Cuman entah kenapa karena di sini musimnya hujan dan juga musim panas, dia nggak gugur sama sekali daunnya ya. Jadi daunnya kecil-kecil gitu. Adalah di belakang di taman itu dekat dekat pohon apa ya, dekat pohon jarak kalau nggak salah gitu ya. Nah, kalau pohon ara yang di sana Bapak Ibu Saudari itu justru dia di musim dingin gugur, musim panas dia bertunas ya. Kalau rantingnya lunak itu tandanya dia bertunas, tandanya musim panas sudah dekat. Jadi ada sebuah tanda yang memang bisa ditebak ya. Tetapi di dalam bagian ini sebenarnya Yesus itu mau mengajarkan tentang akhir zaman ya, tanda-tanda akhir, bahwa yang namanya anak manusia datang atau yang disebut sebagai akhir zaman gitu ya, katakanlah itu sebagai akhir zaman, itu justru
tidak ada tanda-tanda yang jelas. Ya. Nggak bisa ketebak. Orang bilang, wah inilah tanda akhir dunia gitu ya, perang di sana sini. Tapi kalau kita baca Alkitab itu bukan tanda akhir, justru itu adalah permulaan. Kalau pohon ara itu ada tanda yang jelas untuk mempersiapkan diri, tapi kalau bicara kedatangan anak manusia, itu nggak ada yang tahu. Makanya sebenarnya dari bagian ini, rekan-rekan semua, ini Yesus itu ingin mengajarkan kepada mereka yang mendengar tentang bagaimana manusia itu terbatas. Walaupun kita punya pengetahuan yang luar biasa luas, kita punya boleh dibilang akal budi yang memang Tuhan tempatkan untuk boleh menjadi kemampuan kita, ya, untuk menjadi hal bagaimana kita berupaya memahami kehendak Allah, tapi kita nggak bisa memastikan kapan hidup kita berlanjut, kapan hidup kita berakhir. Karena apa? Hidup kita, manusia dan seluruh ciptaan Tuhan, itu ada di dalam tangan Tuhan. Yang perlu kita miliki adalah kerendahan hati serta penyerahan diri. Dan ketika bicara tentang iman Kristen, maka iman Kristen itu selalu mengarah pada masa depan. Ya. Kita yakin dan percaya kedatangan Kristus adalah sesuatu yang pasti. Tapi teknisnya, waktunya itu sangat rahasia. Nggak ada yang tahu waktunya. Nggak ada yang tahu kapan dia datang. Nggak ada yang tahu kapan segala sesuatunya itu terjadi. Yang diminta dari kita adalah kesetiaan dan kewaspadaan, bukan kepanikan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudari, kalau kita kaitkan dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang, maka ini cukup relevan dengan kehidupan anak-anak yang kita ajar. Ya. Banyak rekan-rekan kita yang mungkin menunda hal-hal penting gitu ya, mulai dari belajar, menghafal ayat hafalan, menolong orang tua, gitu ya. Itu merupakan hal-hal yang mungkin mereka lakukan, gitu ya. Karena apa? Karena mereka tergoda untuk melakukan hal-hal yang mereka suka. Terlalu asik bermain dengan katakanlah handphone atau gadget yang lain. Dan ketika keadaan sudah mendesak, yang mereka lakukan adalah kedaruratan. Ya. Generasi SKS, sistem kebut semalam gitu ya, itu makin banyak sekarang gitu ya. Nah, di dalam bagian ini, melalui materi ini, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Kita mau mengajar anak-anak supaya mereka boleh berjaga-jaga. Bukan hidup dalam ketakutan, tapi sikap setia dalam keseharian. Berjaga-jaga berarti kita tetap menjadwalkan segala sesuatu dengan baik. Tidak menunda segala sesuatu, seperti tema kita, yaitu jangan menunda tapi siap-siap. Jangan pernah menahan atau bahkan menunda-nunda panggilan Tuhan. Jangan pernah menunda pekerjaan. Dan sedini mungkin kita mau mengajar anak-anak mempersiapkan masa depan tanpa kita menunda-nunda. Ya. Bagaimana kita mau mengajak mereka untuk belajar jauh-jauh, menyiapkan perlengkapan sekolah dari malam, dan taat kepada Tuhan, orang tua, tanpa harus diingatkan, dan setia berdoa walaupun di tengah segala kesibukan. Nah, ini yang menjadi materi kita rekan-rekan, dan ayat hafalan kita pada kesempatan ini diambil dari Markus 13 ayat 33. Ya, nanti tinggal disesuaikan dengan TB2. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Nanti tinggal dicek di versi TB2-nya seperti apa. Ini untuk semua kelas. Dan lagu pendukungnya ada Laskar Kristus, juga boleh ditambahkan lagu-lagu yang lain. Ini materi untuk minggu ke-3, rekan-rekan sekalian. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, dipersilakan. Ada tambahan atau pertanyaan rekan-rekan, atau aman semua? Oke, kalau aman semua, kita lanjut kepada bagian persiapan, kepada aktivitas ya. Nah, kalau
aktivitasnya rekan-rekan. Ini yang buat kelas Daniel sampai dengan Esther. Daniel, Esther, Daud. Ya, Daniel, Esther. Oke, Daniel, Esther, Daud masih bisa. Gitu ya, Daniel, Esther, Daud. Ini aktivitasnya seperti ini. Ya, menempel daun pohon ara. Nanti mungkin kalau yang kelas Daniel bisa dibantu untuk sama orang tuanya gitu ya, dibantu untuk untuk aplikasi dan pelaksanaannya. Lalu untuk kelas Daud sampai dengan kelas Yeskiel sampai dengan kelas Musa, aktivitasnya ini membuat agenda kegiatan selama sepekan. Kenapa? Karena rekan-rekan semua tidak dapat dipungkiri bahwa masalah anak-anak sekarang dari level dari anak-anak sedini mungkin gitu ya, itu adalah scheduling gitu ya. Kita mau mengajak mereka untuk belajar menjadwalkan kegiatan. Saya ingat banget zaman SD dulu, itu tuh salah satu tugas pelajaran SD adalah membuat jadwal kegiatan selama sepekan, seminggu. Tiap minggu tuh mesti ada jadwalnya. Dari jam berapa, tidur jam berapa, makan jam berapa, itu harus terschedule gitu ya. Nah, anak-anak sekarang, Bapak Ibu Saudari, kendalanya adalah karena mereka tidak terlatih bikin schedule itu secara tertulis, maka mereka suka bablas. Contoh, untuk main game. Ya, kadang-kala mereka main game bisa sampai jam 12 malam. Karena apa? Karena nggak terjadwal. Besoknya padahal harus bangun pagi, keenakan. Gitu ya. Nggak belajar menahan diri akhirnya. Nah, kita mau ajak anak-anak itu bisa sedini mungkin menjadwalkan hidup mereka. Kalau mereka sudah bisa menjadwalkan hidup mereka, maka pasti masa depannya pun ada di dalam genggaman. Dan juga jangan lupa teman-teman semua rekan-rekan diingetin aksi puasa Paskahnya. Ini pas Prapaskah keempat. Ya berarti udah tinggal dikit lagi tuh sampai Paskah ya. Prapaskah 4, minggu depannya Prapaskah 5 pas lebaran. Prapaskah 6 itu pas tanggal 29 ya, pas Minggu Palma. Nah, ini selain aktivitas tadi, teman-teman tolong diingatkan juga untuk aksi puasanya. Bagaimana? Sudah diisi belum gitu ya. Jangan lupa nanti tanggal 5 April dikumpulkan gitu ya. Karena tujuannya adalah untuk dipakai penambahan ataupun peningkatan atau bahkan perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada. Itu rekan-rekan untuk materi dan juga bahan aktivitas. Jadi ini yang kelas YSQL sampai kelas Musa, lalu ini yang kelas Daniel sampai dengan Daud. Ada pertanyaan rekan-rekan? Tidak, Pak. Ya, Bu. Oke. Kalau semuanya aman, kita lanjut ke minggu keempat. Ini materi kelas gabungan, gitu ya. Minggu keempat. Teman sejati itu saling mendoakan. Pendek juga bacaannya. Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42. Kayaknya di bagian ini bolehlah 2 orang sekali-kali gitu ya. 32 sampai 42 berarti 10. Orang kedua, 33, keempat, kelima, 36. Oke. Orang pertama baca ayat 32 sampai 36, orang kedua baca 37 sampai 42. Ya. Silakan, orang pertama dulu. Ayat 32 sampai 36. Siapa yang mau bantu baca? Ayat 32 sampai 36. Satu orang bisa bantu baca, silakan. Biar saya, Pak. Oke, Bu Mas Rina. Ayat 37, ini udah tersedia sih. 37 sampai 42, siapa yang bisa bantu? Ada 37 sampai 42, satu orang?
Oke, Bu Rahayu. Baik, silakan. Bu Masrina ayat 32 sampai 36, Bu Rahayu 37 sampai 42. Silakan, Bu Masrina dulu. Baik, Pak. Markus 14 ayat 32 sampai 36. Judulnya di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke sebuah tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Lalu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia mulai merasa sangat susah dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ayat 35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu darinya. Ayat 36, katanya, "Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Silakan, Bu Rahayu. Lalu ia kembali dan saya ulangi. Lalu ia kembali dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidak sanggupkah engkau berjaga walaupun 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepadanya. Untuk ketiga kalinya ia kembali dan berkata kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih rekan-rekan semua. Baik, ini TBE baru ini enak sekali terimaannya ya. Kalau kita bicara Markus 14, ini bagian yang mungkin kita sangat kenal ya, apalagi ada ayat yang terkenal di sini. Kalau biasanya itu kalau TB lama mengatakan begini, roh memang penurun tetapi daging lemah. Itu di ayat 38 ya. Itu yang terkenal di situ. Tapi kalau di TB baru sekarang jadi roh memang berniat baik tetapi tabiat manusia lemah, daging itu lemah. Ya, ini ayat yang sangat baik dan sangat boleh dibilang menggambarkan kemanusiaan kita semua. Nah, tetapi kalau kita melihat satu persatu di sini rekan-rekan, kondisi Yesus pada saat itu adalah kondisi terlemahnya. Kenapa dikatakan terlemah? Karena dia hendak mengalami pencobaan. Apalagi ini settingnya Prapaskah 5 gitu ya. Ini kan mau kondisi di udah dekat-dekat penyalipan dia, di mana dia akan diserahkan. Ya. Dan kalau lihat Getsemani artinya itu sebenarnya dari bahasa Aram, ya, tempat pemerasan minyak. Ya, minyak apa? Minyaknya itu biasanya. Dan kalau kita lihat di sini, secara lokasi dia berada di kaki Bukit Zaitun, ya, seberang lembah Kidron. Ya, dia di luar tembok kota. Karena zaman itu kota itu adanya di balik tembok, maka tempat ini jauh lebih sunyi dan lebih tenang. Sehingga Getsemani atau Taman Getsemani ini bahkan sering dipakai sebagai tempat untuk berdoa. Ya. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Yesus yang di dalam kegentaran dan kegundah gulanaannya, dalam kemanusiaannya dia merasa sedih. Ya. Dia tahu hari-hari ke depan tidak akan mudah, di mana dia akan diserahkan, dia akan diadili, dia akan, ya pokoknya akan mengalami ketidakenakan lah di dalam kehidupannya. Secara aspek kemanusiaan, dia menyadari bagian itu. Sehingga apa? Dia di sini dikatakan merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Sekiranya mungkin saat itu berlalu darinya. Ya, cawan itu berlalu. Ya. Ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya. Di dalam bagian ini Yesus tidak memohon kekuatan dari Tuhan.
memohon kekuatan dari Bapa yang mengutusnya untuk hadir. Karena apa? Dia sadar, tanpa kekuatan itu dia tidak mungkin sanggup menjalani misi yang mulia, tetapi benar-benar menguras hati, pikiran, dan tenaga. Nah, oleh karena itu, ketika Yesus berbalik untuk melihat rekan-rekannya, mereka itu sedang tidur, udah nggak kuat lagi ya, benar-benar, karena itu doanya di malam hari dan mereka sudah ngantuk begitu rupa. Akhirnya apa? Di situ Yesus ngomong, ya, tidak sanggupkah engkau berjaga walau 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Dan di situ Yesus kembali lagi berdoa. Dia balik lagi, dia sudah tidur ya, karena memang matanya sudah berat. Artinya apa? Artinya di situ Yesus diperhadapkan pada realita bahwa ia akan berjuang sendiri. Walaupun Yesus berharap ada dukungan doa, tapi justru apa yang terjadi? Yesus bukan mendapat dukungan doa, tapi dukungan untuk dengkur dan tidur. Ya. Makanya di situ ketika kembali lagi mendapati mereka sedang tidur, dia balik. Ya, dia berdoa, sudah berdoa lagi, dia balik lagi gitu kan. Dia lihat, ya ternyata dia tidur gitu ya. Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Cukuplah. Artinya ini keren Bapak Ibu, cukuplah. Cukuplah ini di satu sisi Yesus agak emosi. Karena apa? Dia berharap murid-muridnya itu mendampingi dan berjalan bersama dia. Tapi di sisi lain itu juga simbol penerimaan. Ya udah, gitu ya. Orang kalau ngomong ya udah, di satu sisi kan dia emosi sebenarnya, nggak terima dengan kondisi. Tapi di sisi lain, karena dia udah kadung mentok, nggak punya cara lain, ya udah gitu kan. Dia terima juga kondisi itu. Dua kondisi dilematis yang dilakukan dalam waktu bersamaan. Ketika Yesus ngomong cukuplah, itu artinya juga gitu. Ya udah, oke, fine. Saya berarti memang harus menghadapi semuanya sendirian. Lanjutannya adalah saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ini yang kemudian diterjemahkan sebagai bagian dari acceptance, penerimaan diri bahwa ya sudah gitu loh. Memang ada emosi, ada keinginan untuk mati. Tapi di satu sisi, ya saya juga nggak bisa berbuat banyak gitu dengan kondisi yang ada, karena memang ya harus seperti ini, bukan kehendak saya yang jadi, tetapi kehendak mula yang jadi. Di mana Yesus benar-benar mempraktikkan doanya, ya, mengimani, bukan sekedar mengamini, benar-benar menghidupi doa dan mendoakan kehidupannya. Nah, dari bagian ini apa sih yang mau kita ajarin kepada anak-anak di Minggu Prapaskah 5 yang gabungan ini? Rekan-rekan semua, kalau kita lihat di sini, murid-murid itu kegagalannya satu. Kegagalannya adalah berjaga-jaga. Minggu lalu di pelajaran Prapaskah 4 itu adalah soal berjaga-jaga. Dan di bagian ini kita disadarkan bahwa kita itu kadang lengah di dalam memberikan dukungan. Kita kadang memberikan support tapi hanya untuk keuntungan pribadi kita. Dan ini nggak cuma anak-anak sih, sampai ke kita juga berasa pasti gitu ya. Tapi sebenarnya melalui materi kita juga mau mengajak anak-anak untuk belajar berdoa bagi sesama. Bahwa ini adalah panggilan penting dalam iman kita. Solidaritas, kepedulian itu bisa menyalakan pengharapan dan menegaskan bahwa kita tidak berjalan sendirian, tapi kita berjalan bersama-sama. Bukan sekedar sama-sama hadir, tapi kita bersama-sama. Ada tindakan, ada semangat, ada hal yang memang kita jalankan. Dan ditopang oleh apa? Ditopang oleh doa dan kasih. Kita mau mengajak, simpelnya rekan-rekan, mau mengajak anak-anak yang kita ajarkan untuk tidak seperti para murid yang ketiduran itu. Melainkan kita mau mendorong mereka untuk menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang yang mau terus berupaya walaupun kesusahan melanda. Nah, ini yang semakin ditegaskan dalam ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita itu diambil dari Yakobus 5 ayat 16a.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya. Itu ayat hafalan kita, rekan-rekan, yang menegaskan materi supaya kita bisa saling mendoakan, dan juga lagu-lagunya ada di sini. Dan ini karena kelas gabungan pasti sangat hektik dan happy gitu ya. Dan ini materi ayat hafalan dan juga lagu. Barangkali rekan-rekan ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, dipersilakan. Aman? Oke. Kalau aman, kita lanjut kepada aktivitasnya. Cukup satu karena ini kelas gabungan. Aktivitasnya itu ini saja, gitu ya. Menghafal ayat dengan gerakan, ya. Kita mau mengajak anak-anak kita bergerak, apalagi itu kelas gabungan. Jadi kita mau mengajak anak-anak kita bergerak, ya. Nanti juga bisa ada momen di mana mereka maju berdua, bertiga, atau berani satu orang. Yang berani sok mangga lah gitu ya. Saya yakin dan percaya ini sangat ramai dan seru gitu ya. Dan apa namanya, bagiannya hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh gitu ya. Dikasih gerakannya, nanti barang siapa yang maju silakan rekan-rekan bisa dikasih hadiah, karena besok itu kan minggu keempat, selain daripada dalam rangka masih edisi lebaran, itu juga minggu gabungan, jadi ya kayaknya kita bisa lah kasih apresiasi lebih buat anak-anak yang berani maju dan tampil beda gitu ya. Mau dikasih dalam bentuk ketupat juga boleh gitu ya, atau dikasih ketupat juga nggak apa-apa gitu ya, bilang ya ini bekal makan gitu. Nah itu juga boleh gitu ya, sebagai reward. Itu aja untuk minggu keempat. Ada pertanyaan untuk aktivitas rekan-rekan? Jadi semua kelas aktivitasnya sarwa, dan juga jangan lupa diingetin lagi soal amplop aksi puasa Paskah, karena udah Prapaskah 5, tinggal Prapaskah 6, 5 April dikumpulkan. Ada pertanyaan? Itu yang Ya, firman Tuhannya tolong ditentuin ya, soalnya cuma ada Katari, yang ada Karahayu, Mas Sina juga bisa katanya, nanti diobrolin siapa yang jadi FT-nya gimana gitu ya. Boleh tuh Ci. Duet juga boleh lah. Tadi kan Bu Masna, Bu Rahayu baca, nah itu duet juga boleh gitu kan. Boleh juga. Ya edisi Minal Aidin wal Faizin kita lakukan sesuatu yang berbeda, boleh lah gitu kan. Bukan berbeda dalam hal apa ya, tapi karena ini kelas gabungan gitu ya. Jadi yang unik. Oke, ada lagi rekan-rekan? Pak, Ya. sedikit masukan ya Pak, kayaknya ya aktivitasnya itu ini kesempatan buat anak-anak untuk ini sih Pak, mengutarakan kesalahan atau mengakui kesalahan yang ia perbuat gitu. Kalau aktivitas ini kan itu ayat hafalan kan emang dilakukan setiap minggu seperti itu kan, pakai gerakan gitu. Ayat hafalannya gitu. Maksudnya aktivitasnya itu gimana kalau mereka itu menulis atau menulis kesalahan yang diperbuat gitu, misalkan mencuri atau apa hal-hal yang ini, terus mengakui kesalahannya pada Tuhan gitu, mendoakannya, merobek kertasnya gitu, ntar dikasih ke gurunya gitu. Kesempatan yang bagus sih nih untuk anak-anak gitu. Sebenarnya sih kesempatan yang bagus sih Kak, cuman kalau mempertimbangkan kondisi bahwa itu semua kelas digabung rasanya agak susah tuh gitu. Oh, ini sama kelas Daniel juga ya Pak? Iya, digabung semua Kak, minggu keempat. Immanuel dipisah ke remaja, sisa ke bawah itu diambil semua. Pas Minal Aidin kan itu kan. Oh ya, kirain tadi cuma kelas Yehes, Daud gitu. Aku mikirnya gitu. Itu digabung semua Kak. Nggak ada orang lagi kan digabung gitu. Kayaknya kalau main kayak gitu agak sulit, soalnya ada biasanya kelas seperti itu banyak biasanya yang kayak gini kan, yang gede sedikit biasanya kalau bulan ini. Itu dia. Sebenarnya sih bagus sih Kak, itu oke gitu. Cuman, nah practicality-nya itu tuh. Jadi begitu semua kelas digabung, wah itu yang ngajar aja juga kita sudah mengatur SDM-nya supaya tenaganya bisa terbagi, ruangannya juga kita atur gimana caranya. Nah ini juga ketambahan lagi aktivitasnya, makanya kita pikir oh ya udah ini aktivitasnya ambil yang simple, yang bisa semua maju dan
boleh dibilang kita bisa kasih apresiasi di sana gitu ya. Mau dikasih ketupat boleh, mau dikasih beng-beng boleh gitu ya, mau dikasih ucapan selamat boleh, mau dikirimin foto bareng juga nggak masalah gitu ya. Nanti bisa diatur aja untuk rewardnya seperti apa. Tapi idenya oke sih Kak Romai. Oke, ada lagi rekan-rekan? Oke, kalau sudah nggak ada lagi, kita lanjut ke minggu kelima. Nah, minggu kelima ini biasanya kelas gabungan gitu ya. Dan ini cerita bebas tentang seorang bernama John Newton yang bikin lagu Amazing Grace itu. Ya, bacaan Alkitabnya pun cukup satu ayat, Yeremia 17 ayat 7 gitu ya. Ini juga jadi ayat hafalan kita, rekan-rekan. Karena cuma satu ayat mungkin saya bantu bacakan saja rekan-rekan semua. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Itu materi itu bacaan untuk minggu 5. Dan kalau kita bicara tentang temanya yaitu Amazing Grace, maka kita tidak bisa lepas daripada sosok si John Newton ini. Di mana dia itu kan menciptakan lagu Amazing Grace itu ajaib benar anugerah judulnya gitu ya. Nah, dia itu kan memang kalau kita lihat di sini dia seorang nahkoda kapal laut ya. Bukan pemilik, tapi dia nahkoda ya. Ayahnya nahkoda gitu ya, tapi dia bapaknya nahkoda, terus ibunya itu ibu rumah tangga zaman itu. Nah, cuman ibunya meninggal dan dia akhirnya bekerja lah. Singkat cerita dia makin dewasa, dia bekerja. Kalau kita ingat ceritanya dia di kapal budak ya. Kapal budak yang berlayar menuju pantai-pantai Afrika. Ngapain sih kapal budak itu berlayar? Yang pertama, kalau kapal budak rekan-rekan itu biasanya ngambil orang ya, jemputan. Tadinya dia orang angkatan laut kan, tapi karena nggak cocok ya akhirnya dia pindah, gitu kan. Ngambil orang yang akan dijual sebagai budak. Nah, waktu itu kemana budak-budak dijual? Banyak. Ke Inggris iya, ke Eropa daratan iya, tapi lebih banyak lagi rekan-rekan ke daerah Amerika dan sekitarnya. Ya, makanya di situ ada keturunan namanya Afro-Amerikan. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana John Newton itu dia selain daripada dia kerja di kapal itu yang nganter budak, tapi dia juga belajar ada namanya bahasa Latin dan geometri. Ya. Nah, geometri ini sangat penting rekan-rekan zaman itu. Karena apa? Karena belum ada kompas magnetik itu, alat navigasi. Jangan bayangkan rekan-rekan kapal zaman dulu itu kayak sekarang. Ya. Jangan bayangkan kapal laut zaman dulu itu kayak sekarang udah ada GPS, udah ada sistem komputer, lalu juga kalau kita di pesawat mungkin autopilot gitu ya. Di kapal laut juga ada autopilot. Saya baru tahu dari papa saya gitu ya. Ada autopilotnya untuk mengatur heading dan segala rupa. Baringan berapa itu bisa diatur sebenarnya, sudah otomatis, full computerized. Zaman itu kapalnya mesin pun belum ada. Ya. Jadi mengandalkan layar. Kalaupun ada mesin uap ya hanya membantu. Jadi dia belajar ilmu geometri, ya, ilmu tentang rasi-rasi bintang itu seingat saya. Itu zaman itu sangat berguna karena apa? Karena bisa bikin naik pangkat. Ya. Orang yang mengatur jalannya kapal, yang ahli peta itu sangat dibutuhkan zaman itu dan gajinya besar. Nah, karena perjalanan itu cukup lama, ya, adalah badai dan zaman itu kan rekan-rekan kalau konteksnya tahun 1748 maka mereka itu harus lewat namanya daerah Pantai Gading dari Afrika. Mau kita dulu belum ada terusan Suez. Jadi kalau misalnya kalau sekarang kapal-kapal itu dari Eropa nanti lewat terusan Suez langsung keluar di daerah Iran dan sekitarnya. Kalau zaman dulu itu lewat Afrika bagian selatan. Nah itu badainya gila-gilaan rekan-rekan ya. Itu badainya luar biasa dan kenceng banget. Nah di situ ada mengalami kapal kandas, ya.
sistem navigasinya nggak ini, dan akhirnya kandas, kapalnya hancur gitu ya. Nah, itu apa namanya, ini menjadi momen di mana John Newton mengalami keselamatan gitu ya, titik balik pertobatan dari yang tadinya jauh dari Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan dan dia bikin ya apa namanya lagu itu gitu ya, untuk dan tidak hanya berhenti di sana, tapi dia juga kalau kita baca di sini itu dia berjuang untuk melawan perbudakan di Inggris khususnya. Nah, disinilah dia ketika menjelang akhir hidup, dia ingat bagian itu, dia bikin Amazing Grace, bahwa hidupnya itu berjalan bukan karena kuat dan kuasanya, tetapi karena apa yang hendak Tuhan karyakan dalam kehidupannya. Ya. Dan ketika dia meninggal, perjuangan dia bersama seorang rekan yang bernama William Wilberforce akhirnya berhasil ya. Ketika undang-undang perbudakan itu yang melegalkan perbudakan itu dihapus di Inggris. Ya. Tidak lagi dikomoditisasi, tapi memang menjadi sebuah hal yang berbeda gitu ya. Di Inggris, ya, sekali lagi di Inggris, bukan di Amerika. Nah, di Amerika masih ada perbudakan, tapi kalau di Inggris waktu itu tahun 18-an itu sudah tidak ada lagi perbudakan. Nah, ini yang memang akhirnya menjadi bagian daripada ayat hafalan kita juga sekaligus bahan, yaitu Yeremia 17 ayat 17 ayat yang ke-7, karena ini refleksi kehidupan daripada John Newton itu, di mana dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Lagu pendukungnya di sini, dan ada pertanyaan rekan-rekan sebelum saya lanjut ke bagian aktivitas. Ini kayaknya kelas-kelasnya banyak yang digabung nanti untuk minggu kelima saya lihat. Daniel Esther gabung, ya, Daniel Esther gabung. Daud Yehezkiel kayak bagi dua, nanti Musa dibagi dua, Musa ke atas, ada yang Yehezkiel ke Musa, ada yang Yehezkiel ke Daud. Ada pertanyaan rekan-rekan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, maka untuk aktivitasnya edisi minggu kelima ini kita nggak ada aktivitas, ya. Edisi minggu kelima ini nggak ada aktivitas, dan karena itu Prapaskah 6, ya, sekali lagi itu Prapaskah 6, Minggu Palma di situ, ya. Jadi rekan-rekan semua aktivitasnya adalah mengingatkan kembali, jangan lupa minggu depan aksi puasa Paskah itu dikumpulkan tanggal 5 April ya. Karena memang juga di satu sisi practicality lagi, bahwa kelas hari-hari itu digabung gitu ya. Beberapa digabung, saya lihat line up-nya belum lengkap untuk dan Leicester mungkin digabung, nanti ya Yehezkiel dengan Musa kita pikirkan bagaimana cerita dan caranya gitu ya. Untuk yang Daud memang sudah lengkap, dan nanti kita bisa pikirkan bagaimana Yehezkiel dan Musa ke depannya. Nah, itu mengingat kepraktisan juga, maka aktivitasnya adalah bagaimana kita mengingatkan agar anak-anak jangan lupa untuk membawa amplop aksi puasa Paskahnya yang sudah dibagikan, dan selama kurang lebih dalam kurun waktu 40 hari itu dikumpulkan. Karena minggu depan dikumpulkannya ya, bukan tanggal itu, bukan tanggal 29, tapi dikumpulkan tanggal 5. Ya, 5 April berbarengan juga dengan perayaan Paskah kita di Komisi Anak, dan perayaan Paskah semualah se-GKI Curup ini kita Paskahan. Gitu ya. Itu aja sih paling dari saya. Ada tambahan rekan-rekan? Pak, Ya, siapa? boleh nggak sih Pak di Minggu Gembira ini apa ya, mengadakan kuis gitu? Nanti akan disampaikan juga ini tentang tema ini, tapi setelah itu nanti ada kayak kuis gitu, pertanyaan-pertanyaan dari materi-materi minggu-minggu yang sudah lewat gitu. Boleh nggak sih Pak? Boleh juga. Di luar konteks sebenarnya dari materi ini gitu. Apa sih? Jadi kayak reminder lagi kan sebenarnya sebelum Paskahan. Ya, betul. Maksudnya itu. Oke sih. Boleh tuh Kak. Aktivitasnya itu juga boleh. Di kelas-kelas kalau mau pakai itu juga boleh. Dari kalau mau memang, kalau enak sih ya dari awal bulan gitu kan. Dari awal bulan oke, dari tanggal 1 Maret itu. Kalau mau lebih jauh dikit ya dari tanggal 22 Februari juga boleh sih kalau mau iseng. Gitu. Tapi
boleh itu jadi aktivitas di kelas-kelas. Mungkin kalau memang nanti ini bisa ditambahkan itu rekan-rekan di aktivitasnya, gitu ya, ditanyakan. Ayo, coba adik-adik kita ingat, selama perjalanan Prapaskah ini kan Prapaskah akhir nih, Prapaskah 6. Coba adik-adik kita ingat, apa Prapaskah 1 temanya? Waktu tanggal 22 Februari ya, hari Minggu tanggal 22, lalu tanggal 1 Maret, tanggal 8, tanggal ini. Kalau perlu tanyain ayat hafalannya, ayo apa? Gitu. Boleh juga sih Kak, itu ide yang cukup menarik dan bisa diaplikasikan sih untuk semua kelas, sambil juga kita ngingetin mungkin supaya tidak lupa untuk minggu depannya tanggal 5 yaitu amplop aksi puasanya dikumpulkan. Thank you, Kak Romai. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Oke, kalau nggak ada lagi rekan-rekan, maka ya, kalau nggak ada lagi, rekan-rekan semua, kita akan mengakhiri persiapan ini. Dan untuk persiapan berikutnya itu nanti kita akan lakukan pada tanggal 28 Maret. 28 Maret, seperti biasa jam 7 malam, ya, 19.00, untuk minggu pertama April itu Paskah loh. Kita berarti, oke, kita akan persiapan tanggal 28 Maret itu untuk materi minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat bulan April 2026. Jadi 3 bahan kita jadikan satu saja. Nanggung soalnya kalau cuma persiapan satu bahan saja. Gitu ya. Jadi kita masukkan di sana. Dan seperti biasa persiapan kita itu jam 7 malam gitu ya, secara online. Rekan-rekan boleh lebih awal masuk jauh lebih baik gitu ya, dan kalau bisa lebih awal lebih baik kita mulai. Dan untuk bulan Maret, jadi mungkin nanti bisa kita langsung persiapkan yang ngajar di tanggal 12, tanggal 19, dan tanggal 26 gitu ya. Supaya kalau cuma mimpin satu bahan, rekan-rekan terus terang nanggung gitu ya. Lebih baik kita habiskan saja untuk bulan April ini, tanggal 12, 19, dan 26 April. Lalu nanti baru lagi persiapan kita untuk, karena Mei sudah normal, kita baru ke Mei itu minggu pertama dan minggu kedua. Jadi rekan-rekan diingat 28 Maret jam 7 malam, seperti biasa kita akan persiapan online untuk materi minggu kedua, ketiga, dan keempat bulan April 2026 ini. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Ada lagi tambahan rekan-rekan semua? Oke, kalau nggak ada tambahan, mari kita mengakhiri persiapan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan kami boleh menyelesaikan persiapan kami dari awal hingga selesai. Dan biarlah apa yang kami persiapkan boleh Engkau mantapkan. Dan biarlah Engkau sendiri yang menolong kami untuk menjadi alat berkat-Mu dari dengan segala apapun yang kami kerjakan ya Bapa. Jika saudara kami akan berpisah, berkatilah kehidupan kami, agar apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami katakan, kami pikirkan, segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat malam, Pak.